Hari itu, Sabtu sore, langit mendung. Tapi undangan dari keluarga mantan istriku sudah kuterima jauh-jauh hari. Aneh memang. Setelah 3 tahun bercerai, mertuaku masih sesekali mengundangku ke acara keluarga mereka. Katanya, demi hubungan baik, demi kenangan cucu yang belum sempat lahir. Aku datang lebih karena rasa hormat. Lagi pula, aku tak punya dendam. Sudah lama aku belajar berdamai dengan keputusan hidup, termasuk kehilangan istri yang dulu sangat kucintai. Saat itu, aku hanyalah pria biasa, kerja keras dari bawah, belum jadi siapa-siapa. Dan mungkin itu salah satu alasan dia pergi. Ketika aku tiba di rumah mewah mereka, suasana sudah ramai, tawa dan musik mengalun dari halaman belakang. Aku disambut hangat oleh beberapa sepupu dan paman dari pihak mantan. Mereka menyapaku dengan senyum, beberapa menepuk punggungku, menanyakan kabar. Tapi semua itu seakan lenyap ketika aku melihat dia, mantan istriku, berdiri di tengah kerumunan. Cantik seperti biasa, anggun dalam gaun pastel. Di sampingnya, seorang pria dengan jas mahal dan jam tangan mencolok sedang tertawa bersama mertuaku. Kamu datang juga ternyata, kata mantan mertuaku. Suaranya sedikit keras, agar terdengar di tengah keramaian. Kenalin dong, ini menantu baruku, baru nikah 2 bulan lalu. Pebisnis sukses, punya kantor besar di pusat kota. Aku menoleh ke pria itu. Dia menatapku, awalnya santai, sampai aku menyebutkan namaku. Saya Arka, kataku sambil tersenyum kecil. Pemilik perusahaan tempat kamu kerja sekarang. Wajahnya kaku seketika, tapi aku hanya tersenyum, menahan semua amarah yang mengendap. Hari itu, belum waktunya bicara soal kuasa. Hari itu hanya tentang satu hal. Pertemuan yang tak terduga, dan pembuka kisah yang belum selesai. Setelah perkenalan singkat itu, suasana jadi agak canggung. Tapi mantan istriku tampaknya menikmati momen itu. Entah karena dia benar-benar bahagia, atau karena ingin menunjukkan sesuatu padaku. Dia menautkan lengannya ke pria itu, suami barunya, dan dengan suara yang sengaja dibuat lebih nyaring dari biasanya. Ia berkata, dulu aku pikir kerja keras saja cukup untuk hidup layak. Tapi sekarang, aku sadar, ada level kehidupan yang tak bisa dicapai hanya dengan niat dan impian. Dia melirik sekilas ke arahku, lalu melanjutkan, untung sekarang aku punya pasangan yang tahu bagaimana mengatur uang, bukan cuma bermimpi besar. Mertuaku tertawa. Tawa yang tidak lepas dari nada mengejek. Betul, hidup itu bukan soal kerja keras saja, tapi juga jaringan, relasi, dan gaya hidup. Coba deh, lihat mobil dia tadi. Aduh, mewah banget. Aku menahan senyum. Mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat penampilan luar. Pria itu memang terlihat seperti orang kaya baru, penuh merek mahal, dan percaya diri. Tapi, yang tidak mereka tahu, beberapa minggu terakhir, aku sedang meninjau karyawan baru di perusahaanku, dan wajah pria ini tak asing bagiku. Mobil, kantor, tanyaku santai. Pria itu menoleh cepat. Iya, sementara pakai mobil kantor dulu. Aku mengangguk. Bagus. Berarti kamu udah masuk minggu percobaan ya? Dia mengangguk pelan. Bingung. Mantan istriku tampak mulai menyadari ada sesuatu yang janggal, tapi tetap mencoba mempertahankan senyum superiornya. Ngomong-ngomong, katanya, perusahaanmu sekarang apakah? Masih jalanin bisnis kecil-kecilan? Aku menatapnya. Mataku tak lagi marah. Hanya ada ketenangan, semacam kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Lumayan, kataku datar. Kebetulan beberapa anak buahmu kerja di tempat kecil-kecilan itu. Seketika, ekspresi mereka berubah. Namun pesta tetap berlanjut. Meski ketegangan mulai merayap di udara. Aku tidak ingin membuat keributan. Tidak, hari itu. Tapi aku tahu satu hal pasti. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari pelajaran paling penting yang akan mereka terima. Dan aku akan mengajarkannya, bukan dengan amarah, tapi dengan tindakan. Aku duduk sendiri di sudut halaman belakang, menatap keramaian dengan pandangan kosong. Di tangan, gelas berisi jus yang sudah tak dingin lagi. Tawa-tawa itu masih terdengar, tapi tak ada satupun yang benar-benar kuperhatikan. Kepalaku sibuk memutar ulang kenangan. Dulu, rumah ini tempatku sering menginap,
saat masih jadi menantu. Mertuaku tak pernah benar-benar menyukaiku, meski mereka bersikap sopan. Aku hanyalah pegawai rendahan di perusahaan milik orang lain, tidak berasal dari keluarga terpandang, tak punya gelar prestisius, dan seringkali dianggap terlalu ambisius, tapi tak punya apa-apa. Aku ingat betul malam ketika mantan istriku menangis di kamar, mengaku lelah hidup papasan bersamaku. Aku mau hidup yang nyaman. Bukan terus-menerus menunggu rezeki datang dari langit. Aku tak menyalahkannya. Kami menikah terlalu muda, harapan terlalu tinggi, realita terlalu keras. Dan akhirnya, kami menyerah. Setelah perceraian itu, aku hilang dari peredaran. Fokus membangun bisnis Castle-Castlean dari garasi rumah kontrakan. Pernah rugi, pernah ditipu, pernah hampir menyerah. Tapi aku tak pernah berhenti belajar, tak pernah berhenti mencoba. Sampai akhirnya, satu demi satu proyek besar datang. Satu kantor berubah jadi dua jadi 5. Dan kini, perusahaanku jadi salah satu pemain baru yang cukup disegani di bidang konsultan, bisnis, dan manajemen teknologi. Lucu, pikirku. Aku yang dulu diremehkan karena tak punya apa-apa, kini memegang kuasa atas nasib orang yang dipilih mereka. Sebagai penebus harga diri, aku menarik napas dalam. Bukan untuk pamer, tapi karena aku tahu rasa sakit itu masih ada. Bukan karena kehilangan mereka, tapi karena dulu aku tak cukup dihargai saat hanya bisa memberi cinta dan kesetiaan. Hari itu, di tengah pesta keluarga, aku belajar satu hal. Tidak semua luka perlu dibalas dengan marah. Ada luka yang justru jadi bahan bakar untuk membangun kerajaan. Dan hari pembuktian itu akan segera datang. Senin pagi, datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Aku tiba di kantor pusat lebih awal dari biasanya. Ruanganku masih sunyi. Hanya suara AC dan ketukan sepatu dari staf kebersihan yang menemani. Kupandangi meja kerjaku yang selalu rapi. Simbol dari keteraturan yang kuimpikan sejak dulu. Di meja itu, semua keputusan besar diambil. Termasuk hari ini. Hari ini adalah awal pekan orientasi bagi karyawan baru. Aku tidak terlalu terlibat langsung, karena proses seleksi sudah ditangani tim HR. Tapi untuk beberapa posisi strategis, aku selalu meminta laporan langsung. Dan biasanya, aku turun tangan jika ada kandidat yang menarik perhatianku. Termasuk satu nama yang mencurigakan dari minggu lalu. Seolah semesta bermain-main. Saat aku berjalan ke ruang briefing, ku dengar suara yang familiar. Terlalu familiar. Di balik kaca ruangan, pria itu berdiri gugup dengan setelan jas yang sama seperti saat pesta. Suami baru, mantan istriku. Wajahnya terlihat canggung saat memperkenalkan diri di hadapan para manajer divisi. Nama saya Reza, lulusan luar negeri, pengalaman kerja cukup banyak di bidang manajemen aset dan pengembangan bisnis. Aku berdiri di pintu. Saat dia melihatku, ekspresi percaya dirinya langsung runtuh. Matanya membelalak, seolah baru menyadari mimpi buruk ini nyata. Aku hanya mengangguk pelan. Silakan lanjutkan, Reza, kataku datar. Ruangan menjadi hening. Semua mata berpindah padaku, menyadari bahwa CO turun langsung hari ini. Hal yang jarang terjadi. Setelah sesi perkenalan selesai, aku memanggil Reza ke ruanganku. Ia masuk dengan langkah ragu, berkeringat meski ruangan ber-AC. Kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu suami dari mantan istriku? Tanyaku tenang, sambil membolak-balik berkasnya. Dia terdiam. Dan, kenapa di CV kamu? Beberapa informasi terlalu dilebih-lebihkan. Tak ada jawaban. Hanya wajah panik dan tatapan kosong. Aku tahu tipikal orang seperti dia. Terbiasa tampil mencolok, tapi pondasi karirnya rapuh. Aku menutup map itu pelan. Tenang. Aku tidak akan ambil keputusan hari ini. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Reza, kataku sambil menatap matanya. Di sini, jabatan bukan soal relasi, tapi integritas. Dia hanya mengangguk, suaranya nyaris tak terdengar saat meminta izin keluar, dan aku duduk kembali, menatap jendela tinggi gedung kantorku. Dunia memang kecil, tapi dalam dunia kecil itu, kebenaran dan kerja keras selalu punya cara untuk naik ke permukaan. Hari-hari berikutnya di kantor terasa aneh. Bukan untukku,
Tapi untuk Reza, setiap kali aku melewati ruang divisi tempat dia ditempatkan, aku bisa merasakan kecanggungannya menebal. Ia berusaha tampil profesional, tapi sorot matanya selalu gelisah. Seperti seseorang yang tahu waktunya di tempat ini, tinggal menunggu detik-detik terakhir. Aku tidak berbicara banyak padanya. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin tahu apakah dia bisa bekerja layaknya profesional, tanpa mengandalkan nama dan koneksi. Bisakah dia bertahan di perusahaan yang menilai orang dari kinerja, bukan dari penampilan? Sayangnya, jawabannya cepat terlihat. Dalam 2 minggu, laporan evaluasi dari atasannya menunjukkan ketidakdisiplinan, ketidaksesuaian strategi dengan arahan perusahaan, dan kecenderungan mengklaim ide orang lain. Tim HR juga mencatat beberapa keluhan soal sikap arogan dan sering memamerkan kekayaan pribadi, seolah ingin membangun pengaruh di luar jalur kerja. Aku tidak terkejut. Ini bukan tentang siapa dia menikahi, ini soal siapa dirinya sebenarnya. Pada hari Jumat pagi, aku meminta dia datang ke ruanganku. Ia masuk dengan raut wajah yang sudah pasrah. Tak ada lagi gaya percaya diri seperti saat pesta. "Kamu tahu kenapa kamu dipanggil?" tanyaku pelan. Ia mengangguk. Saya rasa tahu, Pak." Aku mengangguk, lalu menyodorkan satu bundel berkas. "Itu evaluasi 2 minggu pertamamu, kamu tidak memenuhi standar kami." Ia menunduk, lalu dengan suara lirih berkata, "Pak, saya tahu kita punya masa lalu yang rumit. Tapi saya mohon, jangan campurkan urusan pribadi." Aku menyela. "Justru karena aku memisahkan urusan pribadi dan profesional, kamu masih di sini sampai hari ini." Dia terdiam. Aku bangkit dari kursi, berdiri di hadapannya. "Reza, kamu masuk ke sini bukan sebagai suami mantan istriku. Kamu masuk sebagai calon profesional. Tapi kamu gagal menunjukkan itu. Dan sebagai CEO, aku punya tanggung jawab menjaga integritas tim." Lalu aku ucapkan kata-kata yang telah menunggu di ujung pikiranku sejak hari pesta itu. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini." Ia menatapku dalam, mungkin ingin berkata sesuatu. Tapi akhirnya, ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dengan langkah lebih berat dari saat pertama datang. Aku duduk kembali, membuka laptop, dan kembali bekerja. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada dendam yang terbalaskan, hanya kelegaan. Karena akhirnya semesta menunjukkan siapa yang berdiri karena kekuatan sejati, dan siapa yang hanya menumpang kilau sementara. Seminggu setelah Reza resmi dikeluarkan dari perusahaan, kabarnya menyebar cepat. Bukan karena aku yang menyebarkannya, tapi karena orang-orang di dalam perusahaan mengenal betul cara kerjaku. Adil, tapi tegas. Di lingkaran sosial mantan istriku, berita itu sampai seperti bom waktu. Aku tahu karena seorang teman lama yang kebetulan masih dekat dengan keluarga mantan mertuaku menghubungiku sambil tertawa pelan. Mereka syok, "Kak. Mereka kira kamu cuma pengusaha kecil, nggak nyangka kamu ternyata bos besar yang mereka remehkan." Aku hanya tertawa kecil, bukan karena bangga, tapi karena ternyata waktu benar-benar tahu cara mengungkapkan segalanya dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari mantan istriku. Isinya singkat. "Bisa kita bicara? Sebentar saja." Butuh waktu lama bagiku untuk membalas. Bukan karena marah, tapi karena aku ingin memastikan. Ini bukan karena dia menyesal atas keputusan lamanya, atau karena posisiku sekarang. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat dulu kami sering minum kopi saat awal menikah. Tempat yang sederhana, tanpa kesan mewah, tapi penuh kenangan yang pernah hangat. Dia datang lebih dulu. Wajahnya tidak semewah waktu pesta. Tidak ada riasan mencolok. Hanya mata yang tampak sedikit lelah. "Aku cuma mau bilang maaf," katanya tanpa basa-basi. "Aku tahu, aku dan keluargaku sering meremehkanmu dulu. Bahkan di pesta itu, kami masih belum belajar." Aku hanya diam, mendengarkan. Aku pikir hidup itu soal siapa yang paling kaya, siapa yang paling kelihatan sukses. Tapi ternyata kamu tetap jadi kamu yang dulu. Cuma sekarang lebih kuat, lebih
Bijak, aku mengangguk pelan. Aku tidak pernah ingin membalas. Tapi kadang hidup punya caranya sendiri untuk memberi pelajaran. Ia menunduk. Reza, dia bukan seperti yang kukira. Dan sekarang, semuanya berantakan. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tidak lagi merasakan perih atau kecewa. Hanya iba dan lega karena aku tidak lagi berada di tempat itu. Tempat di mana cinta harus diuji oleh status dan harga diri. Aku harap kamu baik-baik saja, kataku akhirnya. Tapi, pelajaran ini penting, bahwa kesombongan bisa menutup mata dari siapa yang benar-benar bernilai. Kami berpisah tanpa dendam, tanpa janji untuk kembali. Hanya dua orang yang akhirnya saling memahami, meski lewat jalan yang terjal, dan aku kembali ke hidupku, bukan sebagai pria yang menang atas masa lalunya, tapi sebagai pria yang tidak membiarkan masa lalunya mengalahkannya. Hari itu, langit cerah. Aku memandangi jendela kantorku di lantai tertinggi, memikirkan bagaimana semuanya telah berubah. Bukan hanya karierku, tapi juga cara pandangku terhadap masa lalu. Reza sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaanku. Tapi yang lebih penting dari itu, aku tak lagi menyimpan dendam. Pemecatannya bukanlah pelampiasan, tapi penegasan bahwa siapapun tak bisa mengandalkan koneksi, nama, atau topeng untuk bertahan di tempat di mana kompetensi dan integritas adalah segalanya. Salah satu manajer divisi sempat bertanya padaku, "Pak Arka, kenapa tidak langsung pecat waktu tahu siapa dia? Kalau orang lain, mungkin sudah balas dendam sejak hari pertama." Aku hanya tersenyum, karena balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa aku bisa berlaku adil, bahkan pada orang yang menyakitiku. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang terbiasa mendapat segalanya dengan mudah. Sementara itu, kabar Reza kehilangan pekerjaannya dengan cepat menyebar di lingkungan sosial mereka. Tapi yang lebih menarik, bukan tentang kejatuhannya, melainkan tentang siapa aku sebenarnya. Orang-orang mulai melihatku bukan hanya sebagai mantan suami yang dulu dipandang sebelah mata, tapi sebagai seseorang yang bangkit tanpa mencaci, membalas dengan tenang, bukan dengan teriakan. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhirku dengan mantan istri, aku menerima satu lagi pesan. Kali ini dari mantan mertuaku. Isinya tidak penting, hanya basa-basi permintaan maaf dan undangan makan malam yang tak pernah kujawab. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sudah selesai. Semua bab sudah ditutup. Kini aku fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Perusahaanku, timku, dan hidup yang kupilih sendiri. Bukan karena ingin membuktikan apapun, tapi karena aku tahu siapa diriku dan sejauh apa aku sudah melangkah. Dan tentang mereka, biarlah waktu yang menjelaskan bahwa kadang balas dendam terbaik tidak perlu dibalut emosi. Cukup satu langkah tenang dan satu keputusan elegan.